Pemirsa, upaya pemerintah dan kesadaran masyarakat Provinsi Bangka Belitung berhasil menekan laju penyebaran corona. Dalam sepekan terakhir, tidak ditemukan kasus baru COVID-19 di Provinsi Bangka Belitung. Pembatasan sosial serta protokol kesehatan didukung disiplin tinggi masyarakat Bangka Belitung membuahkan hasil signifikan. Dalam sepekan terakhir, tidak ditemukan lagi kasus baru di Provinsi Bangka Belitung. Dari total 148 kasus yang terkonfirmasi sebelumnya, 126 orang berhasil sembuh, 2 orang meninggal dunia, dan 20 lainnya sedang dalam pemulihan. Setiap hari rapid test massal digelar di titik-titik keramaian, menyusul pemberlakuan masa transisi new normal. Meski tidak ada penambahan kasus, protokol kesehatan tetap ketat. Warga yang hendak bepergian atau datang ke wilayah Bangka Belitung diperiksa terlebih dahulu. Tim Liputan iNews melaporkan. Lalu apa yang menjadi rahasia Bangka Belitung sehingga angka pasien COVID-19 menjadi landai? Kita tanyakan langsung kepada Gubernur Bangka Belitung, Bapak Erzaldi Rosman. Selamat siang, Pak Erzaldi. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Erzaldi, seperti apa penanganan COVID-19 yang dilakukan di Provinsi Bangka Belitung? Baik, selama ini memang kerjasama gugus tugas bersama TNI, Polri, dan komunitas-komunitas masyarakat ini semakin gencar dan turun terjun langsung ke lapangan memberikan sosialisasi kepada masyarakat betapa bahwa protokol kesehatan COVID-19 ini harus dilakukan. Ini kita upayakan terus bersama TNI, Polri, dan komunitas masyarakat untuk melakukan sosialisasi, sekalipun mendapat tanggapan yang berbeda-beda dari masyarakat, tetapi tanpa mengenal lelah, kami terus berupaya untuk itu. Nah, tentunya dukungan Satgas ini yang kita bentuk dari provinsi, ini terus langsung kita turunkan sampai kepada tingkat kecamatan. Baik. Dan para camat yang terjun langsung bersama Kapolsek dan Ramil serta komunitas masyarakat memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Di samping itu, gerakan 4T yaitu testing, tracing, tracking, dan treatment ini terus kita lakukan. Sehingga combine daripada Satgas dengan metode yang diterapkan oleh Satuan Gugus Tugas inilah yang membuat keberhasilan beberapa waktu yang lalu. Tetapi keberhasilan ini tentunya tidak membuat kami santai karena yang namanya virus ini selama belum didapati vaksinnya, ini kita tetap terus berupaya melaksanakan sosialisasi agar masyarakat kita terus berdisiplin, terutama untuk memakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Baik. Lalu Pak, saat ini seperti apa operasional pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan juga rumah ibadah serta tempat-tempat makan di sana? Kami akui kalau untuk pasar tradisional yang agak sulit. Karena memberikan sosialisasi di pasar tradisional ini memang butuh strategi yang berbeda. Mengingat begitu padatnya dan di sini adalah kebutuhan masyarakat, sehingga pertemuan masyarakat di pasar tradisional ini sangat tinggi. Kalau di tempat ibadah dan perkantoran, terus jalanan umum, kita terus berupaya dan ini membuahkan hasil yang cukup baik. Tetapi khusus untuk pasar dan di desa-desa, bersama dengan Polri, kami ada mengadakan salah satu pencanangan membentuk tempat-tempat ataupun desa-desa, khususnya nanti di pasar. Kalau di desa kita namakan Desa Tegap Mandiri. Desa Tegap ini, Tegap bahasa Bangka itu adalah kuat. Ini dilakukan oleh Polri dengan para Bambin Kamtibmas mereka turun ke lapangan mensosialisasikan bersama TNI juga bagaimana seharusnya di desa-desa ataupun di komunitas-komunitas membuat suatu aturan yang mereka buat sendiri dan mereka laksanakan sendiri dan mereka jaga sendiri. Kami dari pemerintah memberikan
simultan ataupun motivasi dengan memberikan hadiah bagi desa ataupun tempat di mana nanti kampung tegap mandiri ini kita lombakan. Dan hadiahnya adalah kendaraan ambulans yang kita kasih kepada desa ataupun tempat yang nanti kita nilai. Dan ini ternyata direspon sangat baik oleh masyarakat kita. Tanpa lagi kita harus berdatang ke desa mereka, memberikan sosialisasi, dan ini butuh waktu dan biaya yang cukup besar dan tidak efisien. Nah, pola ini sekarang yang kita lakukan. Nah, keberhasilan ini terus memviruskan ke desa-desa yang lain sehingga mereka sekarang berlomba-lomba untuk menjadikan desa mereka menjadi desa yang tegap. Baik, Pak Erzaldi, Provinsi Bangka Belitung ini juga merupakan kawasan wisata favorit di Indonesia. Seperti apa persiapan dalam membuka kembali objek wisata di sana dan bagaimana penerapan protokol kesehatan di kawasan-kawasan wisata? Nah, upaya inilah yang sekarang kita lakukan untuk memberikan kenyamanan dan bukti kepada para calon wisatawan yang akan berkunjung ke Bangka Belitung. Karena kalau masyarakat kita tidak menjalankan protokol COVID-19 ini dengan baik, tentunya ini akan mengurangi minat orang untuk datang ke Bangka Belitung karena mereka merasa tidak aman. Tetapi yakinlah dengan keberhasilan yang sudah ada sekarang ini dengan program 4T tadi, Bangka Belitung sudah kurang lebih 10 hari ini tidak ada kasus positif dan insya Allah kita berharap tidak ada lagi. Untuk itulah kita minta kepada masyarakat untuk terus menjalankan protokol kesehatan COVID-19 ini. Dan sekarang pemerintah Provinsi Bangka Belitung bersama dengan pemerintah kabupaten kota sudah mempersiapkan recovery daerah kita. Recovery ini tentunya nanti akan kita secara bertahap membukakan kawasan-kawasan pariwisata dan pada hari ini juga saya dalam rangka berkunjung kepada masyarakat desa memberikan bantuan-bantuan berupa bantuan bibit lada yang kepada petani di Provinsi Bangka Belitung ini untuk mereka tanam dan ini sudah menjadikan suatu gerakan bagi para petani kita sudah untuk mulai bekerja, nelayan kita sudah mulai untuk bekerja, dan di sektor pariwisata pun restoran-restoran sudah mulai bekerja. Dan ini harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya dalam kondisi yang sangat aman. Baik, terima kasih Pak Erzaldi Rosman, Gubernur Bangka Belitung sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, selain di Bangka Belitung, di Klaten, Jawa Tengah, RSUD Bagas Waras juga punya cara unik untuk menyembuhkan pasien COVID-19. Pasien yang tengah dikarantina dibangkitkan semangatnya dengan terapi relaksasi seperti memancing. Kita lihat bersama informasinya. Ini bukan lomba memancing. Mereka ini adalah pasien COVID di Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras, Klaten, Jawa Tengah. Ya, memancing memang menjadi cara untuk melepas kebosanan para pasien yang tengah menanti kesembuhan ini. Tak hanya memancing, pasien juga diajak untuk mengikuti senam seminggu 2 kali, jemur, serta jalan sehat. Tentunya sambil didampingi tim dari rumah sakit yang mengenakan APD lengkap, serta memberlakukan protokol kesehatan bagi pasien. Hasil dari memancing juga tak sia-sia. Ikan akan diolah oleh tim gizi rumah sakit dan disajikan sebagai hidangan bagi pasien. Saat ini Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras Klaten telah merawat 26 pasien COVID-19. 15 diantaranya sudah sembuh, sedangkan sisanya masih dirawat dan dalam kondisi yang terus membaik. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Lalu pemirsa, seberapa efektif terapi memancing untuk pasien COVID-19? Kita sudah terhubung dengan Dr. Limawan Budi Wibowo, Direktur RSUD Bagas Waras Klaten. Selamat siang, Dr. Limawan. Selamat siang, Mbak. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok, ini sebetulnya seperti apa? Bagaimana proses jalannya terapi memancing bagi para pasien COVID-19? Ya, jadi memancing ini merupakan salah satu upaya pendukung pengobatan yang non farmakologis medikamentos, ya, dalam rangka untuk menumbuhkan rasa senang kepada pasien. Sehingga dan mencegah kebosanan, sehingga dengan rasa senang itu akan meningkatkan status imunitas yang sangat membantu untuk proses penyembuhan. Begitu, Mbak. Baik, berapa kali terapi memancing ini dilakukan untuk pasien COVID-19?
Untuk 1 minggu baru kita lakukan 2 kali secara periodik. Di samping memancing juga dilakukan senam, jalan sehat, dan untuk yang anak-anak ada mewarnai dalam menggambar. Karena terus terang rumah sakit kami berdiri di atas lahan sekitar 6 hektar. Kemudian yang 2 hektar itu untuk taman, dan taman kolam di situ tidak digunakan untuk umum, tapi khusus memang untuk kepentingan penyembuhan pasien. Dok, hingga kini sudah berapa pasien COVID-19 yang mengikuti terapi memancing dan berapa pasien yang akhirnya berhasil sembuh setelah mengikuti terapi memancing ini? Ya. Jadi Bagas Waras dari 26 pasien yang kita rawat, alhamdulillah sudah 15 sembuh. Ya. Baik. Dokter, seberapa efektifkah terapi memancing ini untuk menyembuhkan pasien COVID-19? Ya, tentunya ini merupakan faktor pendukung, Mbak, ya. Jadi bukan faktor penyembuh utama. Untuk menyembuhkan kita tetap menggunakan panduan praktek klinik yang ada, tapi ini untuk membantu menyembuhkan. Jadi kira-kira tentunya untuk meningkatkan status imunitas, ya paling nggak bisa untuk mempercepat penyembuhan gitu, Mbak. Dok, ini selain memancing juga ada olahraga senam yang kerap dilakukan di rumah sakit di sana, begitu ya, Dok ya? Seperti apa proses memancing kemudian juga dilanjutkan dengan senam di rumah sakit di Klaten? Jadi begini, Mbak, jadi di luar gedung, di luar kamar isolasi itu kita siapkan satu taman. Di situ nanti kita adakan senam, kemudian jalan mengelilingi taman, kemudian di situ juga setelah senam memancing di situ. Jadi sebelum dilakukan penerapan tersebut, semua pasien wajib menandatangani surat pernyataan untuk mematuhi segala ketetapan yang sudah ditentukan dari rumah sakit. Dan terapi yang penyembuhan di luar kamar isolasi ini diperuntukkan untuk pasien-pasien yang memang kondisinya baik. Jadi kalau yang terpasang infus, kemudian harus dilakukan tindakan lain, memang tidak kita lakukan seperti itu. Butuh berapa lama terapi memancing ini diterapkan kepada para pasien hingga akhirnya benar-benar sembuh, Dok? Nah, ini memang kita belum meneliti ya, tapi mudah-mudahan ini kan kalau secara teori itu bisa meningkatkan status imunitas, dan tentunya ini juga mengurangi rasa bosan pada pasien tersebut. Baik, selain di Klaten, Jawa Tengah, apakah terapi memancing ini juga sudah diterapkan di beberapa daerah lain? Kami kurang tahu, Mbak. Ya, kami kurang tahu, tapi ini kan memang berawal dari teman-teman, dari informasi, kemudian dari teman dokter spesialis ketika masuk ke ruang isolasi, merasakan bahwa ada kebosanan di ruang isolasi, walaupun sudah kita siapkan WiFi di situ, sehingga ada juga yang di kamar isolasi bisa belajar sambil ujian, tapi di situ juga ada rasa timbul bosan, sehingga timbul ide untuk faktor pendukung yang lain, menyembuhkan dengan cara yang lain, yang kira-kira bisa menimbulkan rasa senang bagi pasien-pasien tersebut. Baik, terima kasih Dr. Limawan telah bergabung bersama kami di iNews Siang. Terapi memancing ini selain juga dapat mampu menyembuhkan, juga tentunya mengusir kejenuhan begitu ya bagi para pasien. Terima kasih Dr. Limawan.